Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rosamek Tomame. I'm going to make it quick ya, because it is cloudy ya. Soon it's going to be rain. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena video ini saya dedikasikan buat orang-orang Indonesia ya. Materi atau bahasan di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu time signatures ya, yaitu 6/8 ya. Time signature 6/8 ini adalah yang paling jarang dan paling sedikit ya digunakan oleh koreografer ya, atau paling sedikit koreografi yang menggunakan signature 6/8 ini ya. Karena ya mungkin karena sulit atau banyak yang ketidaktahuan daripada koreografer ya. Terlepas daripada itu, langsung aja kita bahas mengenai apa itu time signature 6/8. Tapi saya akan kasih definisi dulu mengenai time signatures ya. Time signatures itu adalah berapa banyak atau berapa beat ya, berapa banyak hitungan atau berapa beat dalam satu bar ya. Itu jadi time signature. Nih, karena kita membahas soal 6/8, berarti yang kita bahas adalah ada 6 hitungan ya, 6 hitungan dalam satu bar ya. Itu penjelasan mengenai time signature 6/8 ya. Lalu apa alasan atau latar belakang dibuatnya video saya ini ya? Kenapa saya membahas mengenai time signature 6/8 padahal termasuk yang paling jarang digunakan oleh para koreografer ya, atau koreografi yang menggunakan time signature ini termasuk yang paling sedikit ya. Alasannya adalah supaya ya, agar para koreografer ya dan juga para pedansa tahu penggunaan ataupun perbedaan antara lagu-lagu dengan time signature 6/8 dibandingkan dengan yang lainnya ya, terutama dibandingkan dengan lagu atau musik dengan time signature 3/4 ya, yaitu waltz ya. 3/4 itu berarti waltz ya, yang hitungannya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi hanya ada 3 hitungan dalam satu barnya ya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya adalah jika salah membuat koreografi dengan lagu time signature 6/8 ya, tapi digunakan sebagai koreografi bergenre waltz ya, tentu antara stepping atau gerakan dengan musiknya itu nggak fit ya, nggak ngepas. Kedua, jika pembuatan koreografinya tidak sesuai dengan time signatures-nya ya, jadi time signature-nya 6/8 ya, tapi digunakan untuk membuat koreografi waltz ya, maka nanti akan sulit mengajarkannya ya, mengajarkan kepada atau untuk menarikannya sulit ya, karena lagunya nggak cocok dengan gerakannya ya, atau gerakannya tidak sesuai dengan lagunya. Yang ketiga adalah jika koreografi menggunakan lagu dengan time signature 6/8 ya, tapi digunakan untuk membuat koreografi dengan genre waltz ya, dimana waltz itu kan motionnya tuh rise and fall ya. Sementara kalau lagu dengan time signature 6/8 itu pasti motionnya pasti berbeda ya. Jadi nanti motionnya, karakternya itu jadi salah semua ya. Jadi harus benar dalam membuat koreografi, disesuaikan dengan jenis lagunya ya. Dan yang terakhir adalah time stepnya ya, atau hitungannya, countnya ya. Kalau misalnya waltz kan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan setiap hitungan itu ada steppingnya ya, setiap hitungan ada stepnya ya, kecuali dibuat hold ya. Untuk satu hitungan dibuat hold ya, tapi hitungannya selalu ada tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 selalu tertulis ya, walaupun hitungan 1 atau 3 atau 4 atau 6 itu kadang digunakan untuk hold atau pause ya, tapi harus ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya ya. Sementara untuk time signature 6/8 ini nanti dari timingnya itu enggak semuanya harus ditulis ya, hanya yang mau digunakan aja ya. Nanti di belakang akan saya jelaskan secara detail mengenai permasalahan timing daripada time signature 6/8 ini.
Oke, untuk mempermudah pengertian mengenai time signature 6/8 ini akan saya kasih apa ya, display deh ya. Saya kasih foto atau gambar ya. Mungkin saya langsung utuh aja ya, saya lihat dulu gambarnya, bisa saya tampilkan sedikit nggak? Oke, nih ya, saya tampilkan dulu deh ya, saya tampilkan dulu agak besar supaya bisa diperhatikan. Oke, saya jelaskan ya sekarang ya. Saya tampilkan lebih kecil sekarang. Jadi dapat diperhatikan bahwa time signature 6/8 itu untuk setiap barnya, terdiri dari 6 hitungan ya, 6 hitungan. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi dalam satu bar terdapat 6 hitungan. Jadi kalau ada 4 bar tuh masing-masing bar terdapat 6 hitungan ya. Lalu tapi ada tapinya. Saya simplified ya. Saya apa ya? Saya simplified. Saya buat lebih simpel ya. Bahwa dalam satu bar yang terdapat 6 hitungan sebenarnya dikelompokkan menjadi 2 ya. Dikelompokkan menjadi 2 saja ya. Walaupun dalam satu bar terdapat 6 hitungan, tapi itu dikategorikan atau bukan diklasifikasikan sih, dikelompokkan menjadi 2 hitungan besar ya. Itu saya kelompokkan tuh ya menjadi 1 2 3 satu kelompok tersendiri, dan 4 5 6 satu kelompok sendiri ya. Jadi dari satu bar yang terdiri dari 6 hitungan 1 2 3 4 5 6 ya, saya kelompokkan menjadi 1 2 3 dan 4 5 6 ya. Nah, setelah saya kelompokkan menjadi 1 2 3 4 5 6, sekarang saya kelompokkan lagi ya, supaya lebih paham kalau dalam satu bar itu terdapat 2 main bit ya, 2 hitungan besarnya ya. Jadi kelompoknya itu saya keluarkan. Jadi 1 yang terdiri dari 1 dan 2 3 ya, 1 dalam kurung 1 2 3 ya, itu berarti satu kelompok. Sementara kelompok keduanya adalah 4 dalam kurungnya adalah 5 6 ya. Jadi ada 2 kelompok besar ya, 1 yang terdiri dari 1 2 3 dan 4 dengan 5 6. Nah, lalu setelah dikelompokkan menjadi 2 kategori besar yang 1 dengan 2 3 dan 4 dalam kurung 5 6, saya kelompokkan lagi menjadi, saya hilangkan yang dalam kurungnya, saya hilangkan menjadi hanya 1 ya, 1 2 3 nya saya hilangkan. Lalu 4 5 6 nya saya rubah menjadi 2 ya, nggak usah ditanya alasannya ya. Ini saya cuma mempermudah pengertian time signature 6/8 aja ya, karena 6 hitungan yang terdapat dalam satu bar itu sebenarnya hanya dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, yang tadi ya 1 2 3 dan 4 5 6 ya. Ya, jadi 1 2 3 nya saya rubah menjadi 1 ya. Sementara 4 5 6 nya saya rubah menjadi 2 ya. Jadi dalam satu bar hanya terdapat 2 hitungan besar, 1 dan 2 ya. Ini harus paham dulu nih, sampai sini harus paham dulu ya. Jadi nggak usah bingung kenapa kok yang hitungan tadinya 1 2 3 4 5 6 jadi 1 dan 2 ya. Nggak usah bingung ya, nanti diruntut aja lagi ke bawah tuh atau ke atas ya. Kalau bingung kok cuma tinggal 1 dan 2, nanti diruntut lagi aja ya. Bisa diruntut ke atas atau ke bawah ya, nggak masalah. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang saya kasih foto yang lainnya untuk memperjelas pengertian Anda mengenai time signature 6/8 ini ya. Kenapa cuma saya tulis 1 dan 2 ya. Ini display berikutnya nih, saya tampilkan besar dulu aja ya. Oke. Sekarang saya kasih penjelasan. Oke, jadi dalam satu bar itu saya hanya bagi menjadi 2 hitungan ya, 1 dan 2. Bar 2 juga 1 dan 2, bar ketiga juga 1 dan 2, dan bar keempat juga 1 dan 2 ya. Nah, lalu saya breakdown atau saya buat turunannya ya. Yang bar pertama itu hitungannya 1 dan 2 ya. Bar kedua yang tadinya 1 dan 2 saya rubah jadi 3 dan 4. Sementara bar ketiga yang tadi hitungannya 1 dan 2 jadi saya rubah jadi 5 dan 6.
Sementara bar keempat yang tadinya awal hitungannya 1 dan 2 saya rubah menjadi 7, 8 ya. Sampai sini harus paham dulu nih ya. Masih paham ya? Oke, sekarang saya keluarkan ya barnya, garis-garisnya tuh barnya saya hilangkan ya. Saya hilangkan jadi hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu tadinya terdiri dari 4 bar. Barnya saya hilangkan. Ya, barnya saya hilangkan. Ini jadi berupa sequence ya. Hitungannya jadi seperti berupa sequence ya, bukan sequence, satu section, sorry. Section ya. Jadi yang tadinya 4 bar, barnya saya hilangkan jadi berubah menjadi satu section ya, satu section, bukan sequence ya. Oke. Nah, harus dipahami bahwa hitungan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang saya keluarkan, yang saya turunin dari bar itu ya, itu adalah dari hitungan awal yang time signature the original countnya ya, original hitungan awal atau hitungan aslinya ya. Jadi yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 1 dan 2 itu merepresentasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitungan 3 dan 4 merepresentasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitungan 5 dan 6 merepresentasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu pula 7, 8 merepresentasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah sebagai berikut. Tara ya. Oke ya, itu dia hasilnya ya. Jadi time signature 6/8 ini adalah hasilnya seperti ini. Apakah ini? Hitungan apakah ini ya yang saya tampilkan ini mana ya? Di mana ya? Apakah ini ya? Ada yang tahukah namanya? Oke, langsung saya jawab aja ya, karena ini saya bukan tebak-tebakan ya. Ini namanya adalah rolling count ya, rolling count ya. Jadi hitungannya adalah 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6 and a 7 and a 8 and a ya. Jadi hitungan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya simplified menjadi 1, 2 ya. Kalau dibalikin lagi menjadi rolling count menjadi seperti yang tertulis tersebut. Oke, paham ya? Sekarang saya akan membahas mengenai rolling count-nya sendiri. Oke, rolling count time-nya, jadi timing untuk Henry rolling count ini udah bisa dilihat ya, yaitu adalah 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6 and a 7 and a 8 and a ya. Oke. Nih, salah satu ciri-ciri rolling count ya yang membedakan, salah dua yang bisa untuk mengetahui lagu tersebut adalah rolling count atau time signature 6/8 adalah dia waltz like ya, waltz like dalam arti lagunya tuh kayak waltz ya, kayak waltz, seolah-olah tuh hitungannya time signature-nya 3/4 ya, kayak waltz ya. Tapi ada beberapa perbedaannya ya. Perbedaannya dia tuh lebih pop dan rock, lebih pop dan rock ballad ya. Jadi pop ballad atau rock ballad ya. Kalau waltz itu kan cenderung lebih graceful ya. Sementara kalau time signature 6/8 ini lebih folk ya, lebih folk song ya, pop, rock dan folk song ya. Walaupun waltz like ya. Jadi cenderung orang sering salah persepsi antara 3/4 atau lagu yang bergenre waltz dengan time signature 6/8 yang bergenre rolling counts ini ya. Oke, ini yang harus dipahami nih. Berbeda dengan kategori lain, genre lain ya, maksudnya dengan genre lain ya, timing itu harus digunakan ya. Timing itu harus digunakan dalam arti harus ditulis ya. Seperti contohnya waltz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam step sheet atau koreografi, hitungan tersebut harus ditulis. Walaupun nanti stepnya itu kadang-kadang ada yang nggak dikerjain ya. Jadi misalnya one itu step, 2-nya itu step, 3-nya cuman hold ya. Jadi 3-nya nggak digerakkan ya, tapi hitungannya harus ditulis. Begitu juga dengan genre lain. Contohnya misalnya rumba ya. Rumba hitungannya 1 sama 4 ya. 1 dan 4. 1, 4 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nya harus ditulis.
ya, walaupun nanti dalam step breakdownnya atau stepnya itu ada yang tidak mengerjakan langkah atau gerakan ya, jadi hanya di hold atau di sweep ya, atau nanti ada apa di kick ya, pokoknya nggak selalu step ya, tapi hitungannya harus ditulis. Begitu pula dengan Henry Caca ya. Jadi hitungan yang 1, 2, 3, 4 N-nya itu ya, dan lanjut ya 5, 6, 7, 8 N-nya itu harus ditulis ya, harus ditulis ya. Walaupun nanti dalam langkah-langkahnya itu nggak selalu ada gerakan ya, kadang-kadang ada hold ya, ada hold atau hanya ada pause, atau mungkin nanti hanya ada clap gitu ya, tapi hitungannya harus ditulis. Nah khusus nih, berbeda dengan Henry lain ya. Untuk rolling count itu kan ada timingnya tuh ya, timingnya ya saya tulis lagi deh, timingnya saya tulis lagi ya. Nah timing dari rolling count itu tidak harus ditulis ya, ketika membuat koreografi timingnya tidak harus ditulis semuanya ya, jadi tidak harus ditulis lengkap 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6 and a 7 and a 8 and a, nggak harus ditulis ya. Ada beberapa contoh nih saya kasih deh contohnya ya. Jadi ketika membuat koreografi bergenre rolling count ini, yang ditulis itu countnya hanya yang digunakan saja ya, yang hanya mau digunakan saja. Ini saya kasih beberapa contoh nih ya. Seperti ya saya kasih contoh aja deh ya. Ini saya baca ya, saya juga belum hafal ya, baru bikin materinya tadi pagi. Ini contohnya adalah 1, 2 and a 3, 4 and a ya. Itu baru setengah section ya, baru setengah section sampai 4 ya. Tapi 1, 2 and a 3, 4 and a, tuh ada beberapa yang hilang kan dari timing daripada rolling count ya. Atau contoh lain ya, contoh lain adalah 1, 2, a 3, 4 and a ya. Nah berarti kan banyak yang hilang tuh ya, dari timing rolling count banyak hilang. Itu yang membedakan antara rolling count dengan genre yang lainnya ya, antara cha-cha, waltz, rumba ya, atau jive dan sebagainya, yaitu hitungannya itu harus ditulis ya, atau west coast swing ya, hitungannya harus ditulis ya, walaupun ada gerakannya atau enggak ada gerakannya, tapi hitungannya harus ditulis. Sementara khusus untuk rolling count ini, hitungan yang ditulis di steps itu hanya yang digunakan aja ya, hanya yang mau digunakannya. Apakah itu stepping, apakah itu hold ya, pokoknya yang ditulis hanya yang mau digunakan saja ya. Jadi tidak harus menulis semua timing yang terdapat dalam rolling count tadi tuh yang panjang, itu tidak harus ditulis ya. Oke, saya rasa cukup pembahasan saya mengenai rolling counts ya, dan terutama mengenai time signatures 6/8 ini ya. Nanti akan saya kasih contoh-contoh ya, contoh-contoh lagu-lagu yang menggunakan time signatures 6/8 ya. Anda pasti akan mungkin terkecoh ya, atau mengira kalau lagu tersebut adalah 3/4 ya, atau kalau digunakan dalam koreografi nanti genre-nya dibuat dengan genre waltz ya. Padahal lagu tersebut time signatures-nya bukan 3/4 ya. Dan untuk dibuat genre waltz sebenarnya kurang tepat sih, menurut saya kurang tepat ya. Saya nggak bilang salah, loh ya, saya nggak pernah bilang salah. Saya hanya bilang kurang tepat ya, karena antara stepping dan musiknya itu kurang fit ya, kurang kawin ya, kurang pas gitu ya, kurang cocok ya. Walaupun sekali lagi untuk dalam membuat koreografi itu saya nggak bisa bilang ada benar dan salah, yang ini salah bikin koreografi, nggak juga ya, saya nggak bilang salah ya. Cuman menurut saya kurang tepat aja kalau menggunakan lagu-lagu yang bertime signatures 6/8 untuk dibuat koreografi dengan genre waltz yang menggunakan time signatures-nya 3/4 ya. Oke, untuk contoh-contoh lagu-lagu bertime signatures 6/8 akan saya tulis di kolom description. Oke, moga-moga video saya ini bermanfaat ya. Jika ada salah kata atau Anda tidak sependapat dengan yang saya berikan di video ini, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, bye bye, have a nice day.